Genealogi Moral oleh Friedrich Nietzsche. Bagian pendahuluan 1. Kita orang yang paham tidak memahami diri kita sendiri. Dan logikanya bagaimana mungkin kita berharap menemukan sesuatu yang tak pernah kita cari. Ada satu pepatah bagus berbunyi, di mana harta manusia berada, di sanalah terletak hatinya. Harta kita berada dalam sarang lebah pengetahuan kita. Kita terus-menerus berada di jalan kita sendiri menuju ke sana dalam bentuk serangga-serangga bersayap dan para pengumpul madu pikiran. Satu-satunya yang dekat di hati kita adalah hasrat untuk membawa sesuatu pulang ke sarang demi sisa hidup yang dinamakan pengalaman. Siapakah yang di antara kita yang cukup serius akan hal itu? Siapakah di antara kita yang punya cukup waktu? Ketika pengalaman menjelma menjadi materi-materi, hati kita sesungguhnya tidak berada di sana. Kita bahkan tidak meminjamkan telinga. Terlebih sebagai seorang manusia yang memiliki telinga dan secara luhur tak berwujud dan meresapkan diri ke dalam suatu lonceng yang tepat berdentang 12 kali di tengah hari. Mendadak akan terbangun dengan sebuah permulaan dan bertanya pada diri sendiri, apakah jam benar-benar telah berdentang? Lalu setelah kejadian itu, kita sesekali menggosok-gosokkan telinga dan bertanya kepada diri kita sendiri dengan heran dan bingung, apakah kita benar-benar telah berpengalaman? Atau bahkan siapa kita sebenarnya? Dan kita menghitung ulang ke-12 dentang yang menggetarkan dari pengalaman kita, kehidupan kita dan keberadaan kita. Namun sayangnya salah hitung. Kenyataan pahitnya adalah bahwa kita terpaksa masih menjadi orang asing bagi diri kita sendiri. Kita tidak mengerti tentang substansi diri kita sendiri. Kita pasti salah tentang diri kita sendiri. Pepatah yang bunyi setiap manusia berada paling jauh dari dirinya sendiri akan bertahan selamanya untuk kita. Bagi diri kita sendiri, kita bukanlah orang-orang yang paham. 2. Ide-ide saya mengenai sumber prasangka moral kita, karena hal itu akan menjadi suatu objek tulisan ini, menemukan bahwa bentuk singkat dan sementaranya dalam sebuah kumpulan aforisme berjudul Human, All Too Human, A Book for Free Spirits. Saya mulai menulis buku ini pada sebuah musim dingin di Sorrento, bertepatan dengan waktu diberikannya kepada saya untuk beristirahat, seperti layaknya seorang pengembara yang sedang beristirahat dan melihat kembali ke wilayah liar dan berbahaya yang telah dilalui pikiran saya. Waktu itu musim dingin 1876 sampai 1877. Namun demikian, ide-ide itu sendiri datang kepada saya lebih awal, dan ide-ide yang sama ini pula yang saya harapkan untuk berlanjut dalam risalah ini. Mari kita berharap agar interval yang lama ini menjadikannya sempurna, semakin kuat dan lebih bersinar. Setidak-tidaknya faktanya adalah bahwa saya masih memegang teguh ide-ide ini sampai sekarang. Bahwa selama bertahun-tahun ide-ide ini telah terus menjalin dan saling membawa nutrisi dari dirinya masing-masing. Mendorong saya untuk meyakini bahwa dari sejak awal sekali bahwa ide-ide ini bukanlah pemikiran-pemikiran yang terisolasi, bersifat acak maupun sporadis, melainkan tumbuh dari sebuah akar biasa, dari sebuah hasrat ilmu, utama ilmu pengetahuan, diciptakan dari bawah kedalaman dalam batas-batas dan tuntunan pasti yang semakin bertambah. Seorang filsuf seharusnya tidak berproses lewat cara lain. Kita tidak memiliki hak atas pemikiran-pemikiran terisolasi, baik itu benar maupun salah. Pemikiran-pemikiran kita seharusnya keluar dari nilai-nilai kita dengan kebutuhan yang sama, seperti halnya sebuah keluar dari pohon. Ya dan tidak kita, jika dan tapi kita, semua seharusnya menjadi berhubungan dengan sangat akrab dan mengarah testimoni ke satu tujuan, satu kesehatan, satu tanah, dan satu matahari. Seandainya Anda menemukan buah-buah yang tidak sedap ini, apakah ini maksud adalah bagian dari pohon-pohon itu, ataukah bagian dari kami, para filsuf? Ketiga, karena kecemasan yang aneh pada diri saya, yang enggan saya akui, karena kecemasan itu mengarah kepada moral,
atau lebih pada suatu hal yang pernah diteriakkan sebagai etika sebuah kecemasan yang tak diminta dan tak dapat ditolak, menempatkan saya begitu rupa pada perselisihan. Sejak masa awal anak-anak saya, dengan lingkungan, usia, aturan-aturan, tradisi yang membuat saya merasa hampir berhak untuk menanamkannya a priori saya. Baik rasa ingin tahu maupun rasa curiga saya yang terfokus pada sumber makna kita mengenai baik dan jahat. Sejak umur 13 tahun, saya telah dilatih oleh masalah jahat pada suatu usia ketika ketertarikan seseorang terbagi di antara permainan masa kanak-kanak dengan Tuhan. Saya telah menulis esai pertama saya tentang etika. Solusi saya terhadap masalah tersebut adalah memberikan rasa hormat kepada Tuhan seperti apa adanya dan menjadikannya ayah dari kejahatan. Apakah ini diminta a priori saya terhadap diri saya? Adalah a priori baru, tak promoral, dan pada setiap tingkatan non-moral adalah kepentingan kategoris. Para pengikut Antikan yang misterius yang telah saya dengarkan lebih dari berkali-kali dan bukan sekedar mendengarkan saja. Untunglah saya belajar pada waktu yang tepat untuk memisahkan prasangka teologis moral dan tidak terlalu lama mencari asal-usul kejahatan di balik dunia. Sejumlah latihan historis dan filologis bersama dengan sebuah bakat-bakat kritis dalam materi psikologi sebelum menjadi lama mengubah masalah menjadi masalah lain, yaitu di bawah kondisi apa manusia membangun pertimbangan-pertimbangan nilai baik dan buruk, dan apa nilai hakiki mereka sebenarnya. Apakah sejauh ini nilai-nilai tersebut telah bermanfaat atau bahkan menghambat umat manusia? Apakah mereka telah menyingkirkan penderitaan, kekurangan, degenerasi, atau sebaliknya, membawa pergi kekuasaan, kekuatan wujud, energi, semangat dalam menghadapi hidup, dan kepercayaan terhadap masa depan? Berbagai jawaban muncul dengan sendirinya. Saya akan membedakannya berdasarkan periode-periode, bangsa-bangsa, dan individu-individu. Mempersempit masalah ini, jawaban itu berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan baru, investigasi-investigasi baru, perkiraan-perkiraan baru, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Sampai akhirnya saya terbentur pada wilayah saya sendiri, sebuah dunia yang tumbuh mekar dan sangat tersembunyi. Taman-taman rahasia seperti apa adanya. Bagi siapa yang memiliki eksistensialisme, tak seorang pun harus mempunyai sebuah praduga. Sungguh terberkatilah kita, orang-orang yang paham. Sedianya kita tahu bagaimana untuk tetap diam dalam waktu yang cukup lama. 4. Pertama kali saya tergerak untuk membuat hipotesa-hipotesa mengenai asal-usul ide-ide moral kepada publik lewat tulisan yang bagus dan jika agak kasar, esai yang cerdas, yang menuntun saya berhadapan langsung dengan hipotesis, sejenis hipotesis genealogis yang bertentangan dan tumpang tindih adalah hipotesa Inggris. Hal itu menarik bagi saya karena ide-ide tersebut berada pada kutub yang berlawan dari ide-ide yang biasa kita miliki. Judul buku kecil ini adalah The Original of Moral Perception, ditulis oleh Dr. Lee dan diterbitkan pada tahun 1877. Saya yakin bahwa saya belum pernah membaca dari sesuatu yang sangat saya tentang secara metodologis dari awal sampai akhir, dan kemudian saya lakukan tanpa dendam. Dalam tulisan yang saya singgung lebih awal yang membuat saya terikat pada waktu itu, saya membuat referensi dari sejumlah halaman esai yang ditulis Dr. Lee. Bukan dari sisi yang memperdebatkannya, apa yang harus saya lakukan dengan perdebatan, melainkan menjadikannya sebagai semangat yang membangun untuk mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan, atau kadang-kadang dengan pasti, untuk menggantikan kesalahan dengan kesalahan saya. Pada kesempatan ini, untuk pertama kalinya, saya merumuskan hipotesa tersebut yang juga fokus dari tulisan ini. Anehnya, karena saya lah orang terakhir yang membantah tanpa kebebasan atau gaya murni terhadap sebuah subjek semacam itu, dan dengan kebimbangan dan kemurtatan yang kebetulan. Membaca mungkin ini kembali kepada apa yang telah saya katakan dalam All Too Human, tentang evolusi ganda mengenai baik dan jahat dalam golongan yang memerintah dan golongan budak. Berturut-turut tentang asal-usul dan nilai kode asketik dari etika, tentang moralitas adat istiadat. Tipe moralitas yang sangat tua, yang mana dunia terpisah dari berbagai sistem valuasi altruistik. Meskipun seperti halnya para psikolog etika Inggris, Dr. Lee menganggap yang terakhir ini sebagai valuasi moral. Juga terhadap apa yang saya katakan dalam The Wanderer and Daybreak, tentang asal-usul keadilan sebagai sebuah aturan yang saling membalas,
antara kekuasaan-kekuasaan yang sejajar secara garis besar. Keseimbangan menjadi prakondisi dari semua perjanjian dan mulai saat itu dari semua hukuman. Tambahan kepada apa yang saya katakan dalam The Wanderer tentang asal-usul hukuman yang tidak mungkin direduksi menjadi motif-motif intimidasi, seperti yang dia asumsikan Dr. Ri, bahwa motif-motif tersebut selalu menjadi nomor dua dan hanya masuk ke dalam permainan di bawah keadaan khusus. Pada dasarnya saya saat itu berfokus pada sesuatu yang sangat lebih penting dibandingkan dengan hipotesa-hipotesa saya maupun hipotesa-hipotesa orang lain tentang asal-usul etika. Lebih tepatnya asal-usul ini bagi saya hanya sekedar sebagai salah satu dari makna-makna kepada sebuah tujuan. Tujuan itu adalah nilai etika dan saya harus melawan isu itu dengan hampir seorang diri dan bersama guru besar saya Schopenhauer. Kepadanya lah human all to human ditujukan dengan seluruh semangat dan kontradiksi tersembunyinya, menunjukkan kepada dirinya sendiri seolah-olah dia hidup. Buku tersebut bila diperhatikan juga merupakan sebuah serangan. Titik pokok dari isu itu adalah nilai dari naluri-naluri non-egois, naluri-naluri iba, pengikiran diri dan pengorbanan diri yang mana Schopenhauer di atas segalanya secara konsisten telah menyepuh, memuliakan, mengutamakannya, hingga dia menganggap nilai tersebut sebagai nilai-nilai absolut yang memungkinkannya mengingkari hidup dan bahkan dirinya sendiri. Kelak naluri yang serupa inilah yang membangkitkan kecurigaan saya, dan kecurigaan itu semua semakin bertambah seiring berlalunya waktu. Naluri itu ada di sini, tepatnya saya merasakannya bahaya hebat bagi kemanusiaan, hayalan godaan yang paling sublim, menuntunnya kemana? Disinilah saya merasakan permulaan dari sebuah tujuan, stagnasi, kelelahan, nostalgia, sebuah kehendak yang telah berubah melawan kehidupan. Saya mulai memahami bahwa penyebaran etika, rasa iba yang secara konstan yang telah mencemarkan dan melemahkan para filsuf sekalipun, merupakan gejala paling muram dari kebudayaan Eropa kita yang muram. Sebuah peralihan menuju Buddhisme baru. Satu spesies Eropa dari Buddhisme atau nihilisme. Kecenderungan dan pemujaan yang berlebihan terhadap rasa iba ini yang berada di tengah-tengah para filsuf adalah sepenuhnya sebuah perkembangan baru dalam kebudayaan barat. Para filsuf dari masa lalu mengingkarinya sebagai seorang manusia. Semua nilai rasa iba. Saya hanya memerlukan satu contoh. Plato, Spinoza, Lareco, Paul, dan Kant. 4 pemikiran yang berbeda satu sama lainnya, yang mungkin kelak akan sepakat dalam satu pandangan ini, penghormatan yang rendah dalam mempertahankan rasa iba. Keenam, pada pandangan pertama, masalah rasa iba ini dan etika rasa iba dalam tanda kurung dengan tegas saya menentang sentimentalitas modern kita dalam masalah ini. Mungkin kelihatannya sangat istimewa, sebuah isu marginal, tapi siapapun yang dekat dengannya dan belajar bagaimana mempertanyakan pertanyaan akan memiliki pengalaman yang sama seperti saya. Sebuah panorama yang sangat luas dan akan terbentang di hadapannya. Kemungkinan yang aneh dan memusingkan akan menyerbunya. Segala macam kecurigaan, ketidakpercayaan, ketakutan akan muncul ke permukaan. Keyakinan terhadap etika macam apapun akan mulai terguncang. Akhirnya dia akan terpaksa mendengarkan sebuah tuntutan baru. Mari kita pertegas tuntutan baru tersebut. Kita membutuhkan sebuah kritik dari seluruh nilai moral. Harga hakiki dari nilai-nilai ini mula-mula harus disinggung dalam pertanyaan. Pada tujuan ini kita perlu memahami kondisi-kondisi asal dari mana nilai ini tumbuh dan bagaimana mereka berkembang dan berubah. Moralitas sebagai konsekuensi gejala topeng, kemunafikan, penyakit, kesalahpahaman. Sebaliknya, moralitas juga sebagai penyebab, obat, stimulan, larangan, dan racun. Sejauh ini tak satupun ilmu pengetahuan telah dijelang ataupun dianggap sebagai sebuah pengharapan. Harga hakiki dari nilai ini telah dijamin sebagai sebuah faktor dari pengalaman dan diletakkan di luar jangkauan pertanyaan. Tak seorang pun hingga saat ini meragukan bahwa orang baik mewakili sebuah nilai yang lebih tinggi daripada yang jahat. Dalam batas-batas memelihara dan memanfaatkan umat manusia secara garis besar, bahkan menganggapnya sebuah pandangan yang lama. Tapi seandainya kebalikan mutlak ini benar, apa jadinya bila orang baik itu tidak hanya mewakili sebuah kemunduran, tapi sebaliknya merupakan sebuah bahaya, sebuah godaan,
sebutir obat narkotika yang memungkinkan masa kini hidup atas biaya masa depan. Barangkali lebih nyaman, kurang berbahaya tetapi juga lebih rendah, lebih picik, sehingga moralitas itu sendiri akan bertanggung jawab terhadap manusia sebagai satu spesies gagal untuk mencapai puncak kejayaan padahal dia sanggup. Apa jadinya bila moralitas berubah menjadi bahaya dari bahaya? 7. Cukup mengatakan bahwa sejak pemandangan itu terbuka di hadapan saya telah berada pada sudut pandang untuk belajar. Rekan berani dan rajin dalam rengkuhan masih saya cari. Objek-objek adalah untuk mengeksplorasi negara moralitas yang luas, jauh dan secara metodis merupakan negara tersembunyi dari moralitas. Moralitas seperti ia benar-benar ada dan benar-benar hidup dengan pertanyaan-pertanyaan baru dalam pikiran dengan pandangan mata yang segar. Bukan kesetaraan ini menyatakan bahwa negara itu pasti menemukan kebaharuan? Jika dalam hubungan ini, di antara kemungkinan asisten dokteri lainnya mengunjungi pikiran, dikarenakan saya tidak mempunyai keraguan yang sangat meremehkan bahwa alam investigasinya akan hampir secara otomatis membawanya ke sebuah metode yang lebih menjanjikan. Apakah saya telah menipu diri sendiri untuk menghibur harapan-harapan semacam itu? Setidaknya saya berharap untuk mengorientasikan sebuah pemikiran tajam dan tidak berat sebelah menuju sebuah sejarah etika yang sehat dan untuk mengingatkannya sebelum menjadi sangat terlambat agar melawan penghipotesan yang bersifat acak dalam tata cara Inggris. Karena harus jelas bahwa sebuah masalah yang menyangkut seorang psikolog moral adalah apakah ia benar-benar ada dan dibuktikan oleh dokumen-dokumen, catatan abadi, hieroglif, sangat sukar untuk dibaca dari moral masa lalu kita. Masa lalu itu tidak dimengerti oleh Dr. Lee, tapi dia telah membaca Darwin, sehingga terjadilah dengan sangat mencenangkan kebrutalan pengikut Darwin dan kelemahan moral ultramodern yang tidak makan waktu lama menyebar dari tangan ke tangan untuk menjadikannya hal-hal ini dalam tanda kurung masalah-masalah moralitas agak serius. Saya memiliki sudut pandang yang sangat berbeda, bahwa tak satu pun benda yang berada di bawah matahari mendapat ganjaran yang dianggap lebih serius. Dan sebagian dari ganjaran itu mungkin suatu hari nanti akan kita perbolehkan untuk dianggap enteng. Karena sukacita atau dengan memakai frase saya sendiri, sebuah sains kegembiraan adalah ganjaran dari sebuah keseriusan yang lama, berani, teliti, mendalam, yang pasti tidak berada dalam setiap penunjuk arah manusia. Pada suatu hari ketika kita dapat secara jujur meneriakkan, mari teruskan komedi ini. Moral-moral usang tersebut adalah bagian dari komedi ini juga. Kita seharusnya akan diberikan sebuah arah baru menuju drama Dionisiak dari takdir manusia, dan tak ada keraguan bahwa seorang penulis tuarenta dari kehidupan komedi akan menjadikannya sangat berguna. Ke-8. Haruskah uraian ini tampak tidak dapat dipahami atau tidak didengar untuk sebagian besar pembaca? Saya pikir kesalahan tidak perlu seharusnya dibentangkan di muka pintu saya. Hal ini cukup sederhana dan hanya memperkirakan bahwa pembaca akan membaca karya-karya terawal saya dengan penuh perhatian. Karena memang mereka pasti sebenarnya membutuhkan pembacaan yang hati-hati. Seperti misalnya Jarah Sustera saya. Saya pikir tak seorang pun akan mengakui telah memahaminya belum secara mendalam, terlukai, atau secara mendalam tercerahkan oleh apa yang dikatakannya. Hanya beberapa pembaca yang akan menenangkan hak dan berpartisipasi dalam elemen menyenangkan dari tempat ia tumbuh, dengan segala sinar mataharinya, kecerahan dan kejaminannya. Juga bentuk aforisme mungkin menghadirkan sebuah tintangan yang menghambat. Kesukaran menjadikannya bentuk ini tidak lagi dianggap cukup keras. Sebuah aforisme yang sangat jujur menghentak, tidak dapat dipahami dengan hanya begitu saja membacanya sampai habis. Ini hanya permulaan dari tulisan tentang interpretasi murni, yang mana membutuhkan keseluruhan ilmu hermeneutika. Dalam esai ketiga buku ini, saya memberikan sebuah contoh tentang apa yang saya maksudkan dengan interpretasi murni. Sebuah aforisme berada di kepala esai tersebut, dan bentuk tubuh esai berupa komentar. Satu-satunya kalian yang diperlukan, saya ingat telah hilang saat ini. Untuk melatih membaca sebagai sebuah seni adalah keahlian untuk memamah biak yang dimiliki oleh para sapi tetapi tidak dimiliki manusia modern. Itu sebabnya mengapa tujuan tulis saya selama beberapa masa mendatang tetap sulit untuk dicerna. Silis Maria Upper
Egandin, Juli 1887.